Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Tuhan telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Kamis 13 Januari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam hidup kita untuk menjalani hari ini. Dan perenungan kita hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab 2 Tawari. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan, serta mengalami perubahan karakter semakin serupa dengan Kristus. Amin. Baiklah, kita akan membaca kitab 2 Tawari pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Judul perenungan kita hari ini, Persembahan bagi Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Benarlah pernyataan ini bahwa orang yang mengasihi Tuhan pasti suka memberi. Adalah mudah bagi seseorang untuk mengatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa berkata-kata saja tidak cukup? Perlu ada bukti yang konkret melalui sebuah tindakan atau perbuatan. Dan salah satu bukti seseorang mengasihi Tuhan adalah bahwa ia selalu ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Seluruh keberadaan hidupnya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Waktu, tenaga, pikiran, talenta, bahkan materi. Inilah yang telah dilakukan oleh Salomo. Serta kesungguhan dalam berbakti kepada Tuhan juga menjadi bukti bahwa dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya sesuatu, melainkan segala sesuatu. Bacaan kita hari ini menuliskan begitu banyaknya persembahan yang Salomo persembahkan kepada Tuhan, sehingga Alkitab mencatat bahwa jumlahnya tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Percayalah, Tuhan sangat menghargai setiap persembahan dari umatnya yang diberikan dengan sukacita dan hati yang rela, seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan melihat korban yang dipersembahkan Raja Salomo, kita tahu bahwa jumlahnya begitu besar dan Tuhan sangat berkenan kepada persembahannya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Tapi apakah itu berarti jumlah persembahanlah yang menentukannya? Tentu tidak. Tapi Tuhan melihat motivasi dan hati kita dalam memberi, bukan pada jumlah atau apa yang kelihatan oleh kasat mata. Perlu diingat bahwa seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti akan memberikan persembahan yang terbaik dari dalam dirinya. Inilah yang terjadi pada diri Salomo. Rela memberikan segalanya untuk Tuhan, bukan untuk pamer atau agar dianggap wah. Jadi sekali lagi, camkan perkataan ini. Seseorang yang mengasihi Tuhan pasti suka memberi. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, belajarlah untuk memberi kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sebuah tindakan konkret dari setiap ucapan dari mulut dan bibir kita yang berkata kalau kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi, bukan berarti sejumlah uang yang kita berikan kepada Tuhan menjadi alasan Tuhan untuk memberkati kita. Tapi bagaimana kita berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari ketulusan hati kita. Mau nominal kecil, mau nominal besar, itu tergantung kepada ketulusan kita untuk berterima kasih atas setiap perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, belajarlah untuk memberi yang terbaik, yang keluar dari hati kita yang paling dalam sebagai ucapan syukur kita dan sebagai
tindakan konkret kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.